Yang pernah saya bentuk itu kelompok, Majelis Taklim Ojek Majelis di Taklim Ojek. iya, di Kabupaten Majene ini. Kayak gimana itu Majelis Taklim Ojek? Jadi Majelis Taklim Ojek ini, eee, Saya dengar-dengar Kak, kabar kemarin sempat menjadi penyuluh teladan ya di Kabupaten Majene ini. oh iya, alhamdulillah Ya itu gimana ceritanya itu? bersyukur bahwa kami terpilih menjadi penyuluh teladan Hmm. di Kabupaten Majene, kemudian lanjut ke provinsi pada waktu tahun 2020. Eee, Lagi-lagi mendapatkan juara satu Juara lagi ya. di provinsi. Kemudian setelah kami lolos di provinsi, Hmm. baru ke tingkat nasional, tepatnya di Jakarta Pusat pada waktu itu. Jadi mewakili Sulawesi Barat, Ya. dalam perlombaan penyuluh teladan tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Sadli Ali, dan pada kesempatan ini luar biasa sekali ya guys, karena eh, narasumber saya atau bintang tamu, bintang tamu, Kita ketawa. beliau adalah salah satu dosen saya, guru saya juga. Beliau adalah Bapak Syamsuddin Esos. Assalamualaikum, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Wah, luar biasa ya. Jadi sekarang ini guys, saya berada di Majene, tepatnya di pinggir pantai di Parape. Dan saya juga berkesempatan untuk mengundang beliau untuk berbincang-bincang. Ini apa Karya? Apa kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Gimana perasaannya diundang di podcast saya? Wah, sangat istimewa luar biasa karena yang mengundang saya juga ini adalah salah satu tokoh atau ustaz yang sangat terkenal baik di Polowali maupun di Majene ya. Masya Allah, Iya. luar biasa. Oke ya. Jadi kita ngobrol santai, Tas ya. Iya 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 Ya. iya. Saya panggil apa ini? Panggil guru, panggil Panggil Ustaz, panggil Kaja ya. panggil Kak saja ya. Oke, Oke baik oke. Kak. Jadi kita mau tahu dulu kegiatannya sekarang ini apa Kak? Karena kan kemarin itu saya pernah diajar sama beliau ini di STAI DDI Majene. Iya. Terus sekarang kegiatannya apa? Masih mengajar atau ada kegiatan lain ini? Ya, jadi terlebih dahulu saya ingin berterima kasih kepada Adinda ini yang Ya. telah memberikan amanah kepada kita untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa ya, kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan selama beberapa tahun terakhir ya. Hmm. Jadi kalau untuk tahun 2017, alhamdulillah saya sudah direkrut untuk masuk di penyuluh non PNS di Kabupaten Majene, Iya. tepatnya di Kuar Kecamatan Banggai Timur dari 2017. 2017. Jadi sampai 2019 saya kerja dan lanjut lagi sampai sekarang ini tahun 2023 ya. Iya. Ya, jadi itu aktivitas yang paling sering kami lakukan. Jadi penyuluh agama Islam di Kabupaten Majene. Jadi sejak 2017 Kak ya, jadi penyuluh sampai sekarang. Terus enggak ada kegiatan yang lain kayak mengajar di sekolah, di kampus? Kalau untuk mengajar di sekolah iya. Jadi saya mengajar di pesantren DDI Baruga. Oh, di pesantren DDI Baruga. Itu mengajarnya sejak kapan? Sejak kapan? Tahun 2021 baru ini. Baru tahun 2021 Ya. mengajar sejarah. Ya. Termasuk melatih anak-anak untuk berdakwah. Wah,
Keren ya. Iya, ya. Melatih berdakwah. Terus kalau di kampus masih aktif ya? Atau Sudah tidak aktif lagi tahun 2020 sudah tidak aktif lagi di kampus. jadi lebih fokus di penyuluhan Penyuluhan sama di termasuk sekolah mengajar. ya? Iya. Oke. Baik ya, kita mau tahu dulu lebih banyak hal tentang kegiatannya selama jadi penyuluh ya, ya di kecamatan kecamatan apa sih? Banggai Anunya Timur, Banggai Banggai Timur. Timur. Ya. Jadi khusus kecamatan Banggai Timur ya tempatnya KUA Banggai Timur. Iya. Oke. Ini Kak, selama jadi penyuluh mungkin ada yang pernah dicapai selama jadi terangkat sebagai penyuluh ini sejak 2017 sampai sekarang ini. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mengesankan. Ya, salah satu pengalaman yang mengesankan adalah pertama dalam penyuluhan ini kan sesuatu yang tidak asing sebenarnya kalau untuk pergi khotbah Jumat, kemudian untuk ceramah Ramadan. Cuma yang baru bagi saya adalah Iya. eh, pembentukan kelompok-kelompok majelis taklim, kemudian pembentukan kelompok TPA, bahkan pembentukan kelompok-kelompok yang lain, misalnya yang pernah saya bentuk itu kelompok majelis taklim ojek Majelis di Talim Ojek. di Kabupaten Majene ini. Kayak gimana itu Majelis Talim Ojek? Jadi majelis taklim ojek ini untuk kegiatan-kegiatannya ya pengajian satu kali Pengajian. satu bulan, pengajian satu kali satu bulan, dan kami juga kerjasama dengan Basnas untuk memberikan sedikit bantuan terhadap tukang ojek yang misalnya rumahnya kurang bagus, termasuk tukang ojek yang kami memberikan juga dari bantuan dana Basnas itu jaket untuk dipakai dalam Oh, berkendara. Ya, khusus Pak Ojek ya. ya khusus khusus ojek, ya. Jadi itu Jadi salah satunya itu. jadi setiap bulannya semua Pak Ojek yang ada di wilayah Majene ya. Tidak semua ya, tidak semua. Nah, Artinya ada beberapa yang kami rekrut karena iya. itu juga menyangkut masalah pendanaan, karena ini adalah sifatnya swadaya dan kami juga meminta bantuan dari Basnas untuk Mm. bisa membuat sebuah baju jaket untuk mereka. Jadi ada sekitar Ya. 12 orang yang ikut pada waktu itu. Ya. Itu pengajiannya masih aktif, pengajian Untuk ojeknya. sekarang ini sebenarnya itu tantangannya sebenarnya, karena tukang ojek itu memang kehidupannya memang Fokus anu biasa ya, fokus untuk ojek. bekerja iya. Ketika diminta untuk pengajian ada yang bisa ada yang tidak bisa, makanya agak-agak sedikit mandek ya kaitannya dengan ojek. Tapi itulah tantangannya sebagai penyuluh Tantangannya. sebenarnya, ya. Tapi masih tetap di anu ya, masih tetap dilaksanakan itu anunya, Iya, pengajiannya. masih tetap kami Sekalipun mungkin 3-4 orang saja. ya konsultasi lah yang begitu-begitu. Kemudian Hmm. untuk di kelompok tani juga kami juga sering-sering juga sama-sama dengan kelompok tani, apalagi kami ketua kelompok tani di Baruga. Wah, Nah ini. kita kelompok tani juga ya, sekaligus juga membentuk pengajian juga. Iya, biasa kalau ada kegiatan misalnya Maulid Nabi, Hmm. syukuran, itu dilaksanakan di gunung, Di gunung di tempat kami membuka bercocok lahan tanam. bercocok tanam ya. Ya, Keren, seperti keren. itu sebenarnya. Ya, jadi selama penyuluh di samping daripada memang ada majelis talim ibu-ibu, ada mungkin juga TPA, Iya, itu juga tadi ya pengajian ojek sama para petani ya. petani. Wah, keren banget ini guys. Saya dengar-dengar Kak, kabar kemarin sempat menjadi penyuluh teladan ya di Kabupaten Majene ini. Oh iya, alhamdulillah. Ya, gimana ceritanya Tuh, itu? bersyukur bahwa kami terpilih menjadi penyuluh teladan Hmm, di Kabupaten Majene, kemudian lanjut ke provinsi pada waktu tahun 2020. tahun Tahun 2020. 2020 ya. Tahun 2020 itu kami
ikut dalam seleksi untuk penyuluh teladan tingkat kecamatan ya. Kami di urutan pertama juara 1 pada waktu itu, kemudian lanjut di provinsi mewakili Majene, Kabupaten Majene. Setelah di provinsi alhamdulillah lagi-lagi mendapatkan juara 1. Juara lagi ya. Di provinsi ya. Provinsi. Juara 2-nya itu Polowali Mandar. Juara 3 itu Mamuju. Jadi pada waktu itu memang persaingan ketat. Apalagi ada 6 kabupaten yang ikut dalam lomba tersebut. Betul, untuk penyuluh non PNS. Kemudian setelah kami lolos di provinsi, baru ke tingkat nasional, tepatnya di Jakarta Pusat pada waktu itu. Jadi mewakili Sulawesi Barat dalam perlombaan penyuluh teladan tingkat nasional. Alhamdulillah, meskipun belum juara 1, 2, dan 3, tapi paling tidak saya masuk 20 besar. Jadi urutan ke-20 dari 34 provinsi yang hadir pada waktu itu. Wah, keren guys. Jadi beliau ini penyuluh teladan yang mewakili Sulawesi Barat ke tingkat nasional. Keren guys. Luar biasa memang ini beliau ini. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mungkin bisa diberikan ke anunya ya, apa namanya? Tips-tipsnya kenapa bisa sampai jadi juara sih, mulai dari tingkat kecamatan sampai ke provinsi, mulai dari sini dari kabupaten sampai ke provinsi itu. Iya, jadi sebenarnya untuk menjadi penyuluh teladan itu gampang-gampang susah ya. Gampang susah ya. Karena yang dibutuhkan adalah kerajinan kita dalam menyuluh. Sebenarnya itu rajin dalam menyuluh itu salah satunya ya. Kemudian rajin dalam membentuk kelompok-kelompok. Istilahnya pokoknya perjuangannya harus selalu perjuangan dan banyak pengorbanan itu. Karena kadangkala kalau kita mau melakukan sesuatu yang baru ya mesti harus ada pengorbanan. Contohlah yang saya sampaikan tadi kayak majelis taklim ojek itu butuh pengorbanan. Karena kadangkala kita yang siapkan pisang goreng misalnya, siapkan dana untuk mengundang mereka. Karena kalau mau dibilang diundang saja itu tidak mungkin. Sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu di Darul Arkam, dia mengundang orang dan ada masakan-masakan di situ. Itu butuh namanya pengorbanan. Itu salah satunya. Kemudian selanjutnya di penyuluh teladan itu harus juga pintar IT sebenarnya. Jadi mesti harus IT-nya yang bagus. Karena yang dibutuhkan dalam penyuluh teladan itu salah satunya adalah membuat video. Membuat video. Jadi ini saya sampaikan kepada seluruh penyuluh di seluruh Sesulbar ini. Kalau mau jadi penyuluh teladan salah satunya harus bagus videonya. Desain videonya harus bagus. Desain video itu menyangkut tentang kepenyuluhannya. Kepenyuluhannya ada yang berbicara misalnya dari tokoh, misalnya dari kepala desa atau dari ketua majelis taklim yang berbicara terkait dengan kepenyuluhan kita. Termasuk apa penyuluhan-penyuluhan kita itu juga di video dengan baik-baik dan dipoto dengan baik. Supaya desain videonya juga bagus. Itu salah satunya. Dan saya dulu itu desain videonya dibantu sama orang yang biasa foto-foto di orang kawin, video di tempat orang menikah. Jadi saya bayar orang itu. Bayar 500.000 pada waktu itu untuk membuat desain video yang lebih bagus. Karena kalau saya sendiri ya mungkin masih kurang dari sisi IT ya. Itu. Kemudian apalagi yang dibutuhkan untuk menjadi penyuluh teladan, yaitu inovasi. Ini yang paling penting. Yang paling tinggi penilaian daripada penyuluh teladan adalah inovasi. Inovasi itu yang paling penting. Dan pada waktu itu saya bawa inovasi tentang penyuluhan menangkal gerakan radikalisme dan terorisme di tingkat nasional. Karena memang pada waktu itu agenda nasional adalah tentang agenda menangkal gerakan radikalisme. Karena memang pada waktu itu memang banyak terjadi gerakan-gerakan radikal dan gerakan terorisme pada waktu itu. Makanya kami pergi ke sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, kerjasama dengan kepolisian. Bahkan biasa kami diajak untuk bawa materi dengan kepolisian.
membedah tentang gerakan-gerakan radikal dan gerakan terorisme. Jadi itu salah satunya yang kami bawa ke Jakarta. Termasuk yang kami bawa ke Jakarta itu adalah Parawana Toa ini. Parawana Toa ini. Parawana Toa ini tingkat anak-anak. Jadi itu Parawana Toa ini kami dulu bina. Iya ya. Di daerah Palarangan pada waktu itu, tapi rata-rata orang Baruga. Jadi itu diajarkan untuk merawana sambil menyampaikan nasihat. Jadi kami yang ceramah, setelah itu ada lagi Parawana Tua ini. Itu salah satunya itu. Itu yang kami bawa ke tingkat nasional pada waktu itu. Termasuk yang paling fokus adalah gerakan radikalisme dan terorisme itu. Saya kira itu ya. Jadi itu ya teman-teman semuanya, utamanya ini buat para penyuluh yang ingin menjadi penyuluh teladan, itu tadi yang mesti kita pahami bersama. Yang pertama tadi apa itu? Rajin dan korban. Ya, programnya harus bagus, kemudian ya membentuk pembinaan-pembinaan, kemudian pandai IT, paling penting juga ya. Kemudian harus inovasi yang paling utama. Ya, itu yang paling tinggi itu nilainya. 70% nilainya itu. Inovasi. Inovasi ya. Iya. Wah, 70% ya. Iya, inovasi lewat video. Lewat video. Ya. Jadi kalau misalnya ini kayak kalau misalnya kita ingin, kan ini kan ada lagi mungkin pemilihan penyuluh teladannya. Iya. Lagi. Ini baru sementara proses untuk kecamatan. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan untuk sekarang ini apa nih, gerakan-gerakan yang mesti kita lakukan ini? Kan sudah dilalui dan sudah juara. Apa yang mesti kita lakukan untuk sekarang ini, Kak? Kalau untuk yang dilaksanakan sekarang ini sebenarnya agak terlambat ya, kalau baru mau melakukan sebuah inovasi dan sebagainya itu. Tapi kalau mau bikin video misalnya, kalau untuk bikin video itu kan adalah gampang, bisa ya? Bisa lah. Tapi yang susah itu karena video ini harus sesuai dengan kenyataan. Harus sesuai dengan kenyataan dan harus ada inovasi. Itu yang jadi masalah. Kalau untuk tingkat nasional itu yang juara 1, juara 2, juara 3 kemarin tuh luar biasa memang. Luar biasa inovasinya. Ada bisa yang mungkin diceritakan ya, apa itu anunya? Inovasinya? Iya, inovasinya. Salah satu inovasinya yang juara 1 tahun 2021 ini, bukan sebelum saya, setelah saya, itu salah satunya adalah dia buat buku, termasuk buku tentang fikih Muslim Bali. Fikih Muslim Bali. Nah, itu. Kemudian dia punya punya grup terkait dengan mu'allaf dari Hindu. Dia membina 200 orang mu'allaf Hindu. Itu yang juara 1 ya. Juara 1 kemarin. Itu fikih Muslim Bali, itu saya langsung dikasih bukunya pada waktu itu. Dan dia yang sendiri yang mengarang, itu dari Bali. Itu peserta dari Bali. Dari Bali. Provinsi Bali. Itu yang juara 1 tahun 2021. Nah, ini. Luar biasa. Ya. Kemudian yang juara 3 itu yang saya tahu itu juara 3, dia melakukan majelis taklim di pasar. Bukan hanya sekedar majelis taklim, tapi dia membantu dari sisi bisnis. Membantu mereka membuat sebuah model infak apa. Iya. Jadi bahkan membina tentang terkait dengan intervenir Islam. Berdagang ala Rasulullah ya. Berdagang ala Rasulullah. Itu luar biasa sekali mereka itu. Itu dari, kalau tidak salah itu dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Kalau yang bagus sekali juga itu yang saya dapat dari Jawa Timur itu. Salah satunya adalah memang PNS dia. PNS, tapi dia membangun hutan bakau di pinggir pantai. Dia membuat hutan bakau di pinggir pantai. Dia sudah puluhan tahun kerja karena dia yang PNS, yang ikut juga. Kemudian membuat jalanan. Dia sendiri yang korban. Buat jalanan dan membuat pesantren di
di Di hutan hutan. bakau itu. Membuat pesantren-pesantren yang di situ ada pengajian kitabnya, ada tahfiznya. Jadi memang hebat. Itu yang juara 3 itu yang di PNS. Jadi memang Belum luar lagi yang biasa. lain ya. Luar biasa memang inovasi mereka ya. Iya, luar biasa. Kalau kita dibanding untuk Sulbar ini masih jauh ya. Jauh ya. Masih jauh Masih dari kurang mereka. kreatif Masih kurang mungkin. kreatif, ya. Tapi ya kalau melihat dari itu setidaknya bisa menjadi motivasi pelajarannya Iya, untuk bisa kita menjadi kita motivasi. bisa ternyata Mhm. seperti begini mereka. Iya, banyak sekali mereka punya inovasi sebenarnya. Bahkan yang kemarin itu ada juga yang dari Sumatera, Hmm. pembinaannya di suku terdalam. Dia memasukkan orang-orang yang percaya terhadap animisme, Ya, menyembah pohon. ya, Dia masuk Islam semua dari 200 kakak. 200 kartu keluarga 200 kakak iya. di penduduk itu masuk Penduduk. Islam semua. Kemudian dibina dengan cara pembinaan mengajinya itu apa? Tajwid sekaligus fikih. Saya tidak tahu metodenya seperti apa karena dia pakai tajwid langsung fikih. Jadi dia ambil hadis-hadis Nabi yang terkait dengan tidak boleh makan babi Iya, iya. itu, tapi dia langsung mengajar Al-Quran juga. Jadi seperti itu. Saya tidak tahu metodenya seperti apa. Jelas Luar biasa. biarpun TPA, yang penting ada metode. Kan biasanya kan kita metode, misalnya metode Iqra saja yang Iya, kita tahu. Tapi mereka bukan cuma metode Iqra, metode yang langsung bersamaan antara metode tajwid dengan metode pembelajaran fikih. Itu yang hebatnya mereka. Jadi dia juara 2 kayaknya pada waktu itu yang bersamaan dengan saya. juara 2 ya. Ya, juara 2 tingkat nasional. Dan memang perjuangannya ke pedalaman ya. Iya, ke Dan pedalaman. mengislamkan. Luar biasa. Mengislamkan sekitar 200 kakak. Wah, 200 kakak itu banyak orang itu. Ada sekitar 500 orang kayaknya. Kalau yang juara 1 pada saat saya, itu yang juara 1 itu adalah pembinaan tahanan penjara. Jadi pembinaannya itu metode, ada 3 metode dia pakai, metode IQ, dan SQ, spiritual quotient, emotional quotient, dan intelligence quotient. Itu yang diajarkan di situ karena memang anak gurunya Ari Ginanjar Agustian. Wah, Ginanjar Ari ya. Ginanjar. Jadi dia langsung membuat sebuah melatih mereka, bahkan menyadarkan mereka keluar dari penjara dia tidak nakal lagi karena memang pembinaannya luar biasa. Pembinaan EQ, SQ, dan EQ itu. Pembinaan tahanan ya. Iya, tahanan penjara. Nah, itu inovasi tuh. Luar biasa inovasinya itu. Luar biasa. Iya. Wah, keren-keren ya. Ternyata mereka itu ya memang betul-betul apa ya, kreatif dan apa ya, bersungguh-sungguh itu ya jadi penyuluh. Iya, betul. Kita ini mungkin ya masih itu, masih kalau kita di tingkat Sulbar, sebenarnya kelemahannya kita masih fokus pada kemapanan majelis taklim dan TPA, kita masih di situ. iya masih Iya. Majelis taklim ibu-ibu majelis dan taklim ibu-ibu, TPA tuh itu iya yang paling banyak oleh teman-teman. Padahal di tingkat nasional itu bahkan ada yang tasawuf underground. Dia pakai tasawuf underground itu membina preman-preman. preman ya. Jangan kira itu orang yang bertato di Jakarta itu ya dari tasawuf underground. Iya. Dia pakai tato tapi dia hafal Alfiah Ibnu Malik, dia hafal kitab Safinatun Najah, matanya Safinatun Najah, termasuk matanya Fathul Karim. Itu padahal mereka itu tatonya sampai ke wajahnya tatonya. Dan pembinaannya di tasawuf underground. Ada juga. Itu yang kayaknya juara 1 beberapa tahun lalu juga. Yang juara 1 itu yang pembinaan tasawuf underground itu. Ini. Jadi memang kita ini ketinggalan banget. Ketinggalan gitu. ya. Iya. Ketinggalan dan memang kurang inovasi kita ini. Iya. Kira-kira apa yang membuat ini sehingga Sulbar ini memang kurang sekali? Apakah memang dari atasannya yang kurang memberikan semangat atau bagaimana ya sehingga penyuluh-penyuluh sampai sekarang ini masih
kurang Kalau untuk memberi semangat, sebenarnya kita dikasih semangat dikasih semangat dari ya. Kanwil kah, dari kabupaten, Ya, ya, ya. Dimas, selalu memberikan semangat. Pokoknya menyuluh, menyuluh, menyuluh. Cuma yang lemahnya kita adalah semangat untuk membuat kelompok inovasi atau metode-metode yang inovatif dalam hal pembelajaran, dalam hal bagaimana pendekatan terhadap anak-anak muda, preman, dan yang begitu-begitu sebenarnya yang lebih, atau anak-anak jalanan atau anak-anak pinggiran pantai yang tidak sekolah, bagaimana membina mereka untuk bisa bersekolah dan sebagainya. Itu sebenarnya yang paling bagus sebenarnya dilaksanakan, apalagi kita wilayah pinggir pantai yang banyak. Nah ini itu yang kurang, inovasinya yang kurang, motivasi terkait dengan inovasi. Iya. Itu yang kurang ini. Jadi Yang saya untuk lihat di Polman itu ada sebenarnya, ya, cuma belum sampai untuk ikut di penyuluh teladan Pak Rasak itu, Pak Rasak. Pak Rasak ya. Iya, itu Yang yang anu ya, yang Gerakan 2000. ya Gerakan 2000 betul. Ah itu yang bagus itu Itu penyuluh sebenarnya. Mapili itu. Mm-mm. Cuma belum, enggak tahu apakah pernah ikut di penyuluh teladan tingkat PNS, kan dibedakan antara PNS dengan non PNS sebenarnya. Iya. Cuman kalau film dia juara kemarin itu. Film ya. Iya, film. Kalau untuk tingkat nasional dia juara. Belum anu saya belum saya enggak pernah dengar anunya kabarnya. Tingkat anu provinsi juara. Juara 1. Juara 1. Ya, kalau tingkat nasional ya lagi-lagi banyak sekali yang lain. Banyak sekali yang lebih anu juga. Ini. Itu saja yang kemarin ada perempuan dari Jawa Barat itu inovasinya adalah film kartun Islami. Film kartun. Film kartun Islami itu ya luar biasa itu. Dia buat film kartun Islami yang dibuat sendiri oleh dia dari aplikasi. Dari aplikasi ya. Iya. Gitu. Jadi itu bagian daripada inovasi juga ya? Iya, bagian dari inovasi. Luar biasa ini. Keren ya guys. Itu tadi saya baru tahu loh. Ternyata penyuluh-penyuluh itu ya seperti begitu. Yang karena memang saya tahu kemarin-kemarin ya sudah yang penting membina majelis taklim, TPA, sudah laporan selesai. Iya. Ternyata kita juga diharuskan untuk lebih berkreatif ya, lebih berinovasi lagi. Iya. Kalau yang terakhir-terakhir ini saya menggunakan metode pertanian, pendekatan Jadi lewat itu metode inovasinya. pertanian. Itu untuk sekarang ini, tapi saya tidak ikut dalam lomba penyuluh lagi, karena saya kasih sama teman-teman lah. Saya sudah 2 kali ke Jakarta. Sudah 2 kali? 2 kali, ya 2 kali ke Jakarta mewakili Sulbar. Jadi untuk kali ini saya tidak ikut lagi lah. Masa mau ikut terus? Serahkan sama teman-teman yang lain lah. Iya. Gitu. Ya mungkin bisa lebih berinovasi. Iya, mungkin Adinda ini bisa ikut dalam lomba penyuluh teladan. Ya, saya nanti ya belajarlah pengalaman-pengalaman toh. Apa tahu bisa menjadi anu. Saya juga memang sempat tertarik sebenarnya, cuman kurang ada yang memberikan semangat inovasi ya. Jadi inovasinya Kakak sendiri ini apa untuk sekarang ini sebagai penyuluh ini? Saya Apa punya perencanaan ya yang perencanaannya? ini, kemudian sebelum perencanaannya saya sudah laksanakan sedikit demi sedikit, itu membagi bibit kepada ibu-ibu majelis taklim, kepada ibu-ibu nelayan, pembagian bibit tomat, bibit pepaya, itu yang saya lakukan untuk menarik perhatian ibu-ibu majelis taklim untuk ikut majelis taklim. Saya langsung pergi ke rumahnya bawa bibitnya dan suruh tanam di samping rumahnya. Tapi untuk perencanaan yang sebenarnya perencanaan yang belum bisa tersampaikan ini sebenarnya, ada program saya untuk seperti programnya di India. Itu program penanaman di samping rumah. Penanaman, kalau di India itu dia penanaman labu. Penanaman labu di samping rumahnya. Labu boyo ya. Boyo ya, kalau di Mandar boyo. Jadi penanamannya itu
ada sekitar 200 ibu-ibu yang menanam di samping rumahnya. Setelah ada hasilnya itu diambil oleh pengurus. Misalnya saya sendiri diambil, setelah diambil baru dijual di pasar. Setelah dijual di pasar baru disampaikan dana ini untuk kegiatan keumatan. Kalau ada anak-anaknya yang berprestasi itu bisa dibiayai lewat seperti itu. Itu sebenarnya perencanaan besar saya. Cuma saya bukan labu yang saya mau terapkan di masyarakat sekitar kita toh. Tapi yang saya ingin laksanakan itu adalah pepaya California. Jadi pepaya California, satu rumah satu pepaya California, diambil hasilnya, setelah itu dibawa ke pasar, setelah ada uangnya baru kita programkan untuk apa? Apakah kita program memberikan orang miskin, membantu orang-orang miskin, atau seperti apa? Atau kita membantu anak-anak berprestasi yang miskin. Jadi itu program rencana jangka panjang yang besar sebenarnya. Cuma belum tersampaikan ya mungkin karena ya banyak kesibukan yang lain ya. Apalagi hari ini saya juga ikut dalam kepanitiaan BRUS, bimbingan remaja usia sekolah yang pernikahan. Yang pernikahan dini yang lagi-lagi viral sekarang ini. Sebenarnya itu bisa inovasi juga itu pernikahan dini. Jadi saya lakukan beberapa sudah baru 2 angkatan melaksanakan bimbingan remaja usia sekolah. Jadi di sekolah-sekolah di Kabupaten Majene. Sosialisasinya. Ya, sosialisasinya di sekolah-sekolah. Cuma baru 2 angkatan ini karena yang diinginkan adalah 8 angkatan. Jadi saya sudah mulai kerja-kerjaan lagi. Siapa tahu nanti tahun depan bisa lagi ikut gitu. Karena kalau belum juara 1 atau juara 2, juara 3 masih bisa ikut. Masih bisa ikut. Iya, untuk tingkat nasional. Seperti itu ya. Wah, ternyata luar biasa ya. Luar biasa. Pergerakan memang yang dilakukan ini beliau ini Al-Mukarram ya. Wah, Al-Mukarram. Sudah banyak mulai awal tadi dari pengajian OJ, pengajian tani ya. Di samping memang saya lihat juga di sosmed itu ya sering memberikan memang bimbingan-bimbingan ya, bimbingan itu tadi diantaranya usia dini. Kemudian ada juga saya lihat sering mengisi materi di KUA ya, di radio. Bimbingan nikah ya. Iya, bimbingan nikah juga. Iya. Di radio juga, luar biasa. Beliau ini sebenarnya penyiar ini guys, penyiar radio. Radio apa kemarin itu? Kalau radio yang kemarin itu radio pemerintah daerah, radio Mammis. Mammis ya? Radio Mammis pemerintah daerah, punyanya pemerintah daerah ya. Cuma sekarang ya, stasiunnya lagi rusak gitu. lagi rusak gitu. Jadi makanya mandek juga itu anunya kegiatan-kegiatan untuk ke radio. Padahal kemarin bulan Ramadan saya mau bawa materi lagi di radio, cuma ya lagi-lagi radionya, pesawatnya kurang bagus, jaringannya biasa rusak karena memang produk lama. Produk lama. Ya, produk lama itu patut diperbaharui ya. Oh, dengarkan ya, buat pemerintah ini perbaiki Tuhan tahu. Yeah. Radio itu karena mau lagi siaran guru kita ini. Iya, karena sekarang ini kita juga butuh yang namanya dakwah sosmed ya. Ya, kan orang-orang itu sekarang nontonnya Facebook, YouTube. Nah, kalau bukan kita juga sebagai memberikan menjadi inovasi di dalamnya untuk sebagai syiar ya, berikan dakwah. Iya. Itu memang butuh inovasi. Ketika kita mau berdakwah bukan hanya sekedar menyampaikan gagasan, bukan hanya sekedar pintar retorika, tapi butuh pendekatan. Karena sekarang tantangannya adalah banyaknya anak-anak yang narkoba, banyaknya anak-anak yang pernikahan usia dini. Pendekatannya pasti luar biasa, itu harus dengan cara-cara yang berbeda karena kita hadapi ini yang anak nakal, anak-anak preman toh, anak preman, dan itu butuh pendekatan seperti yang dilakukan Gus Miftah gitu. Kalau Gus Miftah itu lebih parah lagi karena dia masuk ke tempat bar. Bahkan ada yang juara di nasional itu yang pembinaan di bar. Wah. Bahkan dibawa orang yang sudah orang yang sering di bar.
Iya, orang yang sering di bar sudah insaf, Hmm. dibawa ke tempat di lomba penyuluh, Nah, dibawa untuk menjadi saksi bahwa saya ini adalah bagian dari dilatih oleh ini, disadarkan oleh penyuluh kita ini. Ah, itu luar biasanya itu. luar biasanya. Iya, karena ya kalau anak-anak pesantren memang dibina ya nggak terlalu ribet-ribet amat sih. Iya, kalau ibu-ibu yang dibina gampang Iya, sekali kalau ibu-ibu gampang. dibina. Tapi coba Heeh. yang nakal-nakal dibina, seorang pezina misalnya dibina, seorang Mm-mm. pemabuk misalnya dibina. Itu Narkoba. kan baru tantangan itu. Itu namanya ujian. Dah. Itu namanya teruji. Teruji ketangkasannya dalam berdakwah. Tapi Iya, kalau iya. masih itu saja, TPA Mm-mm. memberikan pengajian terhadap anak-anak. Kemudian bagus sih, bagus sebenarnya. Cuma masalahnya ada yang lebih tertantang sebenarnya. Kurang tantangan. Kurang tantangan gitu. Nah, ini. Justru mungkin yang tantangan inilah yang lebih pahalanya juga mungkin lebih Wah, iya, lebih pastilah, pasti diketahui oleh ustaz kita ini. Ahsanu amalan itu kan ahsan. di amalan yang terbaik itu butuh pengorbanan, Mm-mm. dilihat dari segi tantangannya seperti apa, kemudian dilihat dari segi keikhlasannya. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Iya, iya, keren keren ya, luar biasa guys ini. Sambil sambil minum. Wah, sudah lama kayak jadi. Ini sudah lama sekali saya tidak ketemu dengan beliau ini. Hampir mungkin 1 tahun ya, 1 tahun lebih kapan nggak Iya, pernah jumpa. Makanya semenjak ustaznya menikah ya, eh, kayaknya jarang sekali ketemu. iya Mungkin jadi konsen di pernikahan ya. kayak udah tua deh. Jadi salih-salih tahu makanya sambil bincang-bincang apalagi beliau ini kan ya apa ya ya kalau orang Mandar bilang ya tonapa kalakbi itu hari ini di Majene. Weh. Luar biasa. Jadi kalau eh, itu tadi penyuluh, kegiatan lainnya masih ada kayak selain daripada ini tadi kegiatan-kegiatan penyuluhannya sama yang di sekolah masih ada ya kegiatan yang lainnya. Kalau untuk sekarang ini ya saya belum sampaikan juga, saya juga ketua di ketua penyuluh se-Kabupaten Majene. Jadi kerja saya itu sampai ke Hmm, daerah Malunda. Itu saya punya anggota ya ya ya. ada 67 orang. Itu kalau ada konsul atau ada kegiatan yang sifatnya kabupaten, Ya. saya yang mengkoordinasi. Kalau kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan di kabupaten, saya yang mengkoordinasi ke kabupaten gitu. Jadi ketua penyuluh, ketua Ketua penyuluh. FKPAI. FKPI ya Iya, ya. FKPAI. Kemudian untuk kegiatan lain, sekarang saya alhamdulillah ada lagi kerja baru Hmm. kerjasama antara Kominfo dengan Kementerian Agama. Kerja apa itu Kak? Kerja PIP, Penyuluh Informasi Publik. Jadi kerjanya adalah Ya ya. menyampaikan beberapa hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan publik. Misalnya Ya. program sekarang ini yang saya programkan juga adalah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Saya mau BPJS. datangi petani, Hmm. nelayan untuk menyampaikan gagasan tentang untuk masuk di BPJS Ketenagakerjaan supaya mereka mendapatkan jaminan hari tua, Ya. mendapatkan jaminan ketika dia kehilangan pekerjaan, dia dapat itu. Dan beberapa kemarin itu di Hmm. daerah Tamo Ya itu ya. sudah dapat tunjangan-tunjangan ketika dia kecelakaan dan tidak bisa kerja, Hmm. digaji oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kerja-kerja kita itu. Kerja-kerja saya di Penyuluh Informasi Publik. Kemudian yang kedua, pemberantasan narkoba. Yang ketiga banyak sekali kerjanya kalau PIP. Yang ketiga, penyuluhan tentang moderasi beragama. Hmm. Penyuluhan tentang apalagi stunting, Stunting ya. stunting. Kemudian penyuluhan kalau yang baru-baru ini saya laksanakan penyuluhan tentang BPJS kesehatan. Bagaimana mengundang orang yang belum punya BPJS, apalagi Ya. BPJS gratis untuk bisa mendapatkan BPJS. Nah, dan kami sudah dilatih di Makassar beberapa hari di Hmm. Penyuluh Informasi Publik untuk bisa menyampaikan beberapa informasi-informasi terbaru untuk kebijakan-kebijakan publik di Indonesia. Wah, Itu ya.
Itu kerja-kerja baru saya itu. Ini. Banyak ya, Iya. banyak sekali weh. Artinya itu kerjaan sanggup ya dikerja semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu dikerja bersamaan dengan pengajian. Bersamaan dengan pengajian, setelah pengajian sosialisasi lagi. Sosialisasi lagi. Sosialisasi lagi seperti Jadi itu. makanya mungkin kita dipakai karena itu ya, sering juga mengisi pengajian sekalian bisa memberikan sosialisasi, itu mungkin salah Iya. satu ya. Iya. Seandainya Kalau untuk tingkat di nasional, karena saya pernah ikut penyuluh teladan, langsung diambil, namanya langsung diambil untuk direkrut di Kominfo. Tapi untuk sekarang ini karena dia butuh banyak, itu biasanya bulan 11 itu dibuka itu. Dibuka pendaftaran untuk PIP, penyuluh informasi publik. Gajinya alhamdulillah adalah. Ya, tambah-tambahan dari penyuluh non PNS kan? Iya, penyuluh non PNS. non PNS ya berapa dia kasihannya? Iya, biarpun 1 juta tapi ya alhamdulillah adalah. Tapi itu yang untuk penyuluh PIP itu 1 juta juga, tapi ada tambahannya kalau bagus kerjanya. Katanya itu bisa sampai 1.500.000 per 1 Ya, bulan gitu itu. ya. Baru yang bagus kerjanya langsung diutus ke Kominfo apakah di Jakarta atau di Sumatera di mana Iya. untuk mendapatkan hadiah, termasuk hadiah uang atau dia dapat juga Motor. iPhone katanya, kemudian tinggal di hotel beberapa hari untuk berwisata di wilayah di Indonesia. Nah, itu enaknya itu di PIP juga yang kerjasama dengan Kementerian Agama itu. Insya Allah Dinda ini kalau bulan 11 cari-cari ya. di Facebook lah. Iya. Cari-cari juga grupnya untuk di PIP, masuk di PIP. Seperti itu, Dinda. Iya, insyaallah. Saya tinggal saja. Ya pokoknya koli-koli mah kalau ada lagi informasi begini-begini. Wah, iya. Karena saya memang kurang update juga. Kurang update informasi, kurang update juga hal-hal yang baru toh. Allah luar biasa. Bincang-bincang kita pada hari ini, guys. Saya baru tahu ini beliau ini ternyata banyak sekali kerjaannya. Yang saya tahu itu ya hanya saja, hanya ngaji. Ngaji. Tidak, saya sekarang fokusnya banyak hal. Banyak hal. Iya. Karena ya begitulah namanya orang Malimbong toh. Malimbong. Kalau untuk Malimbong tidak, coba kita itu apa yang kita tahu ya kita sampaikan. Yang tidak ditahu ya jangan disampaikan lah. Iya. Karena memang sering juga ikut sering ikut kayak sering diundang di acara-acara pertemuan, seminar-seminar ya, jadi semakin tambah wawasan gitu ya. Sampai ke Makassar, sampai ke Jakarta. Iya, alhamdulillah. Luar biasa beliau ini. Ya, yang terakhir ini masih ada ya? Yang terakhir itu yang waktu saya kedua kalinya ke Jakarta itu di Puncak Bogor. Di Puncak Bogor. Wah, itu di daerah wisata. Daerah wisata ditempati untuk lomba penyuluh teladan. Asik di situ. Dingin ya. Pelayanannya juga luar biasa. Jadi kalau untuk tingkat nasional itu banyak pelayanannya. Termasuk yang tahun 2020 yang paling, karena dia tidak terkena imbas COVID, makanya dananya banyak. Itu 1 harinya di sana itu alhamdulillah. Sampai kalau tidak salah waktu itu 800.000 per hari. Berapa hari? 7 hari. 7 hari di Jakarta. Wah. 8 kali 7. Iya, luar biasa itu. Kemudian di hotelnya, hotelnya ya. Hotelnya itu yang 26 tingkat itu, hotel bintang 7 itu. Bintang 7 ah. Saya tanya sama kasirnya berapa 1 hari di sini, 1.600.000 1 hari. Tinggal di hotel itu. Jadi memang hotel-hotel sendiri di kamar ya? 2 orang lah. 2 orang. 2 orang. Sama siapa, laki-laki? Laki-laki lah, masa perempuan. Dari penyuluh Polman. Penyuluh Polman? Iya, karena dia penyuluh PNS pada waktu itu.
Oh. Yang kan ada penyuluh PNS Siapa dan ada namanya itu? penyuluh PNS Pak Damalis. Oh, pada Malis yang Iya, orang Campa ya? ya orang Campalagian. Ya, ya, Saya ya. sama-sama di Jakarta waktu itu di lantai 20 di Holiday Inn, di Holiday Inn itu. Pada Malis, ya, ya, ya. Luar biasa ini. 7 hari di Jakarta. Sebenarnya Alhamdulillah. ndak anu ya, ndak apa, ya dia tuh salilire, asik di sana. Asik, asik, luar biasa. Karena Iya. kita ketemu dengan banyak penyuluh, Iya, dengan inovasi-inovasi berbeda, pasti berbeda. Dengan orang-orang yang hebat dengan tentunya ya. orang-orang yang hebat, pasti orang-orang hebat karena mereka punya inovasi yang luar biasa. Artinya ya orang-orang pilihan lah di anunya, di kota masing-masing. Iya. Kalaupun TPA, ini perlu saya sampaikan ya. Ini walaupun TPA tapi metodenya berbeda. Metode. Tidak apa-apa kalau misalnya membina TPA, tapi metodenya jangan cuma metode Ikra. Harus ada metode lain yang bisa lebih inovasi, yang bisa apakah anak-anak bisa tahu yang lain lewat inovasi tajwid apakah. Nah, kan ada beberapa metode, ada hafal apa? Ada metode banyak lah metode, saya enggak tahu apa metode-metode tajwid itu. Kemudian sampai kejuaraan, anak gurunya sampai juara, itu baru inovasi itu. Kalau sudah sampai juara anak gurunya, juara tilawah di MTQ nasional misalnya, Ya, ya, itu baru hebat. Ada juga yang menghafal Al-Quran, itu kan yang juara berapa tuh, Harapan 1 di Jakarta itu, yang juara Harapan 1 itu dia apa, anak gurunya itu rata-rata menghafal sampai 20 juz Al-Quran. Ada sekitar 100 orang yang menghafal. Wah. Ini penyuluh non PNS ini. PNS ya. Penyuluh non PNS gitu. Jadi memang luar biasa memang mereka. Kalau kita masih satu metode. Iya. Kemudian Itu pun fokus di majelis taklim dan TPA itu saja itu. Itu saja. Sama khutbah. Sama khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat kan itu diundang sama masjid. Bukan kita yang berinovasi, masjid yang berinovasi. Ya, iya. Iya. Kalau kita yang berinovasi ya khutbah lillah. Khutbah lillah itu. Iya. Oke, luar biasa ya bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Masih ada yang mau disampaikannya terkait dengan ini, terkait dengan kegiatannya sama penyuluhnya. Saya kira cukuplah itu. Sudah semua ya tadi. Ya sudah disampaikan semualah sama teman-teman kita, terutama di penyuluh ya. Mudah-mudahan teman-teman kita ada yang tembus nasional dan bisa meraih kejuaraan di nasional. Itu menjadi penyuluh teladan. Iya, itu harapannya ya. Iya. Oke, kalau belum juara maju lagi. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah masih ingin untuk maju lagi. Iya. Iya, apalagi memang masih muda sih sebenarnya beliau ini. Wah, lebih muda dinda saya di samping ini. Oke, makasih Kak waktunya pada kesempatan ini. Mantap. Insyaallah. Doakan terus semoga ini konten-konten yang saya buat juga ini bisa berkembangnya. Wah, ini konten ini bisa jadi inovasi nih kontennya. Iya. Luar biasa. Nanti saya upload. Nanti saya bagikan juga di grup penyuluh supaya dinonton oleh penyuluh-penyuluh yang ada di Pulau Wali Mandar ya. Iya. Oke, saya Sardi Ali. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan ini.